بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali mau memulai kita punya kajian. Kita ini memang seharusnya kalau bisa sepekan itu ada kajian supaya kita punya pemikiran senantiasa bertambah, ma'rifat kita tidak berkurang tapi tetap selalu bertambah, ya. Saya akan mencoba meramu kita punya pembahasan ma'rifat nafs ini dengan pendekatan filsafat, Qur'ani dan riwayi serta irfani. Nah, di dalam buku Ma'rifat Nafsnya Ayatullah Hasan Sadeh Amuli rahmatullah alaih, beliau mulai pembahasannya bahwasanya yang kita syuhudi semua ini adalah wujud, ya. Kita juga menemukan pada diri kita bahwa diri kita adalah maujud, dan selain kita semua yang mempunyai realitas dan mengisi realitas ini adalah maujud. Jadi pada hakikatnya kita tidak punya sesuatu yang lain kecuali wujud. Kita hanya yang bisa kita istilahnya pahami dan syuhudi itu adalah wujud. Jadi tidak ada yang kita jumpai kecuali wujud, ya. Apa yang semua kita saksikan ini pada hakikatnya tiada lain adalah pancaran daripada wujud. Nah, wujud ini sendiri satu bahagian yang kita syuhudi itu secara lahir dengan pendekatan indrawi kita, bahwa wujud tersebut tidak mempunyai perasaan dan gerak, dan juga tidak tumbuh. Jadi dia suatu wujud yang tidak mempunyai kesadaran, tidak mempunyai perasaan, tidak punya gerak, serta tidak tumbuh. Ya, seperti berbagai bebatuan, tanah, air. Kalau air mengalir, ya, udara misalnya berhembus. Tapi pada dasarnya semua mereka ini tidak mempunyai kesadaran dari segi syuhud indrawi kita. Tetapi pada dasarnya kalau pendekatan Qur'ani nanti kita pakai, semua realitas ini, semua maujud ini mempunyai kesadaran, ya. Sebab
Al-Quran mengisyaratkan mereka itu punya tasbih, ya, seperti ayat di surah Jum'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau bahkan di surah Isra mengisyaratkan bahwa mereka punya tasbih, mereka punya cara salat, tapi kita tidak mengetahui, ya, tasbih mereka semua itu. Namun secara ilmu sains, ya, ilmu eksperimen, semua wujud-wujud yang masuk sebagai, kalau istilahnya itu ma'adan, ya, kalau istilah dalam bahasa Arab atau Persianya itu ma'adan. Ma'adan mungkin kalau diterjemahin bisa dalam makna mineral, karena tapi mungkin juga tidak tepat. Kalau orang Persia misalnya air mineral itu mengatakan obe ma'adani, ya, kayak seperti itu. Ma'adan, ya, yang kita bisa pahami seperti bebatuan lah, bebatuan dalam berbagai, ya, termasuk emas, perak dan lain sebagainya, logam, ya, itu masuk kategori ma'adan. Secara syuhud indrawi, ini penyaksian indrawi kita, dengan juga dibantu penelitian eksperimen, ya, semua maujud ini tidak mempunyai kesadaran, tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai hidup, tidak mempunyai pergerakan, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini sejemput daripada maujud-maujud yang kita saksikan. Nah, satu bahagian lagi dari wujud, mereka itu mempunyai sampai batas tertentu perasaan, punya gerak, bisa tumbuh, ya, seperti berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ya, di mana tumbuh-tumbuhan ini mempunyai gerak tumbuh, ya. Kita bisa lihat misalnya berbagai pepohonan, dan dia di samping memiliki keberadaan seperti jamad tadi itu, ma'dan tadi itu, ya, dia punya penambahan, yaitu bisa tumbuh. Jadi pepohonan ini dia kan istilahnya juga mempunyai dimensi seperti jamad, yakni seperti tadi bebatuan ini, ya, bentuknya keras kah atau apa, ya, tapi dia tumbuh, ya. Jadi dia di samping dari dimensi kematerian seperti bebatuan atau tanah, tapi dia tumbuh, ya. Nah, jadi ada kelebihannya kalau kita tinjau dari dimensi tingkatan kewujudan, maka wujud tumbuhan ini lebih tinggi kedudukan wujudnya daripada bebatuan, ya. Jadi tumbuh-tumbuhan sendiri juga di samping mempunyai tumbuh ini kan gerak, ya, tumbuh itu adalah gerak, tapi dia tidak mengalami gerak perpindahan, ya. Jadi di mana dia misalnya ditanam, dia tumbuh, tidak mengalami gerak perpindahan. Sebenarnya dia juga mempunyai sebentuk perasaan, ya. Kalau kita melukai itu dia mempunyai respect, ya, tumbuhan itu. Kalau kita sebagian, ya, coba kita lihat itu ada bunga putri malu, ya, kalau kita sentuh dia memberi respect, ya, semacam adalah dia punya perasaan, ya, mungkin dalam tingkat yang rendah dibanding nanti hewan, ya. Yang jelas tumbuhan itu sudah mempunyai kelebihan dari segi kewujudan dibanding dengan bebatuan tadi, ya.
Nah, satu bahagian lagi daripada maujud-maujud yang ada. Jadi tadi itu tumbuhan itu sudah ada disebut dengan nafs nabati. Ya. Kalau misalnya pada bebatuan itu tidak ada disebut nafs baginya. Jadi dia terkategori sebagai benda-benda yang mati, tidak punya kesadaran. Tapi pada tumbuh-tumbuhan itu sudah ada yang disebut dengan nafs nabati, nafs tumbuh nabati, ya. Jadi sudah naik, ada nafs di sini, tapi nafs nabati. Kemudian yang bentuk kedua, yakni sekelompok lagi maujud-maujud itu sudah memiliki gerak beragam, ya, mempunyai penginderaan, mempunyai kesadaran, mempunyai berbagai kesempurnaan lainnya di samping daripada apa yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi di samping apa yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan tadi, ya, di dalam bentuk ketiga maujud ini, ya, itu lebih sempurna lagi dan ada kelebihannya lagi. Ya, penginderaannya bahkan sudah jauh, ya, penginderaannya bisa melihat, bisa mendengar dan lain sebagainya, ya. Dan sensenya, rasanya itu, ya, itu sudah sangat sensitif. Makanya kalau misalnya kita sakiti dia akan memberi reaksi. Tapi jangan sakiti anjing. Ya, kalau anjing disakiti bahaya, kita digigit, ya. Tapi hewan kalau kita istilahnya ini kan, ya, dia punya reaksi. Kita sentuh, kita ini itu punya reaksi. Dilembuti dia punya reaksi, dikerasi punya reaksi. Ya. Nah, pada hewan di samping dia memiliki kejisiman di mana dia sama dengan tumbuhan serta bebatuan, dia sudah punya nafs hewani namanya. Nafs hewani, nafs hidup, ya, jiwa hidup. Makanya hewan bisa bergerak, bisa berpindah-pindah, ya. Nah, menurut filosof Mullasadra, pada tingkat hewan itu sebenarnya sudah ada disebut dengan jiwa non materi khayali padanya. Jadi dia sudah mempunyai jiwa non materi khayali, ya. Dia nanti dibanding manusia masih istilahnya berada pada tingkat di bawah, karena cuma sampai pada jiwa nafs khayali. Nah, kemudian bahagian yang lain daripada maujud-maujud yang di samping mempunyai efek-efek kewujudan hewan, mempunyai tambahan yang lain, ya, mempunyai tambahan yang lain yang lebih tinggi daripada apa yang dimiliki hewan. Di dalam dirinya, ya, terdapat potensi berpikir, terdapat jiwa natikiyah yang disebut dengan nafs natikiyah, jiwa berpikir, ya, jiwa yang bisa mengkonsepsi berbagai perkara di luar dari dirinya. Jadi bisa menangkap hal-hal yang bersifat juz'i atau partikular itu, ya. Di samping itu mampu membuat konsep yang universal. Jadi misalnya kita kalau melihat berapa pohon bunga, kita bisa mampu, ya, kita mampu untuk menguniversalkan yang kemudian disebut bunga. Jadi di dalam benak kita ada bunga murni itu, ya,
di mana bunga murni ini bisa diterapkan pada berbagai bunga yang ada di luar. Bunga murni ini bisa kita terapkan pada bunga melati, bunga seroja, bunga mawar, ya, dan berbagai jenis bunga lainnya. Jadi pada diri manusia tidak hanya sebatas nafs khayal, yakni imajinasi. Khayal ini masih bersifat partikular, juz'i. Khayal itu seperti misalnya kan kita pernah lihat bunga, kita kemudian membayangkan bunga itu kembali. Nah, itu bisa disebut khayal. Atau kan misalnya tidak pernah dilihat sesuatu, tapi kita bisa membuat khayal sesuatu di dalam benak kita, sampai kemampuan khayal ini bisa meramu berbagai bentuk, ya. Jadi keunikan itu khayal, dia bisa mencipta bentuk, bahkan memberi warna bentuk tersebut, bahkan bisa memberi gerak bentuk-bentuk itu di alam benak kita. Tapi itu semua khayal dan bentuknya partikular, juz'i, ya, tidak universal. Kalau natik, akal natik atau nafs natik, itu dia sampai pada universal. Misalnya mempunyai pemahaman tentang manusia, di mana manusia ini bisa diterapkan pada semua manusia di alam ini, bahkan manusia zaman dulu yang sudah meninggal sampai manusia yang paling terakhir bisa diterapkan. Jadi tidak bersifat partikular, ya. Nah, ini tahapan-tahapan dari apa istilahnya, wujud yang kita lihat di alam luar diri kita. Nah, sekarang kita akan membahas terkait masalah nafs ini, ya. Jadi ada nafs nabati. Pada tadi bebatuan itu tidak ada nafs di situ, ya. Kemudian barulah ada nafs pada tumbuh-tumbuhan yang disebut nafs nabati. Naik lagi nafs hewani. Manusia sebenarnya juga nafs hewani, tapi dia juga sempurna nafsnya dengan nafs natikiyah. Jadi pada diri manusia sebenarnya ada 3 bentuk nafs, ya. Ada nafs nabati, di mana tubuh kita ini tumbuh, ya. Kemudian ada nafs hewani sebagaimana hewan, ya, bergerak dan lain sebagainya, dan ada nafs natikiyah, nafs insani. Nah, kita akan mengawali pengertian daripada nafs. Pertama tentunya kita, karena pembahasannya ma'rifat nafs, ya, kita pertama memaknakan apa itu ma'rifat nafs. Nah, jadi ma'rifat nafs secara harfiah itu artinya mengenal diri, ya. Nah, nafs sendiri itu kalau dalam pengertian, ya, dia adalah suatu potensi pada maujud yang secara bil quwwah, dan jika dia merealisasikan perbuatan-perbuatan, tapi ya, artinya dia mempunyai kemampuan merealisasikan perbuatan-perbuatan, baik itu perbuatan dalam bentuk perlakuan, perbuatan secara fisik, maupun perbuatan non fisik, ya, seperti misalnya berpikir itu perbuatan non fisik, ya. Jadi perbuatan fisik menggerakkan badan, ya, itu adalah perbuatan yang berhubungan dengan fisik. Tapi perbuatan yang non fisik seperti berpikir, bahkan berhayal, ya, berhayal itu sudah bukan fisik, ya, berpikir dan lain sebagainya. Nah, ma'rifat nafs tadi secara harfiah artinya pengenalan terhadap diri. Namun jika kita tinjau secara pendekatan akal,
atau filosofis, mengenal diri bukan dalam artian tahu aku ini manusia saja, ya, melainkan ma'rifat nafs atau pengenalan diri yang kita maksudkan di sini adalah mengenal hakikat eksistensi diri, mengenal hakikat wujud daripada diri, yakni mengenal asal usul dan tujuan akhir daripada diri. Ada sebuah riwayat yang dinisbahkan kepada Amirul Mukminin, ya, rahimallahu imrin ya'arifu, kalau tidak salah, atau arafa ya'arifu, pakai fil madhi atau fil mudhari, saya lupa. Arafa mungkin min ain fi ain ila ain, ya, yakni Allah merahmati seseorang yang mengetahui dari mana ia, di mana ia, dan hendak kemana ia. Ya, jadi kalau kita sebenarnya lihat di sini 3 jalan, tiada lain adalah, pertama adalah mabda, pengetahuan mabda, kedua pengetahuan kenabian, dan ketiga adalah pengetahuan ma'ad, hari kembali. Ya, jadi ma'rifat nafs yang kita maksudkan di sini adalah mengenal asal usul dan tujuan akhir diri, mengenal hubungan antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai asal segala wujud. Dikarenakan pengenalan terhadap diri ini akan membuahkan pengenalan terhadap Rabb, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana riwayat, ya, yang sangat masyhur, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, siapa yang mengetahui dirinya sungguh dia mengetahui Tuhannya. Dalam artian pada dasarnya diri kita ini merupakan cermin, ya. Kalau kita melihat hakikat diri sejati kita ini, maka kita akan melihat Allah sejauh makhluk bisa mengenalnya, ya. Di dalam irfan, ya, yang akan mungkin kita singgung nantinya, diri manusia ini merupakan tujuan sebenarnya daripada ciptaan, ya, maksudnya alam diciptai itu pada dasarnya tujuannya supaya terjelma manusia, ya. Makanya ada riwayat qudsi juga, laulaka lama khalaqtul aflak, sekiranya bukan karenamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku menciptakan alam ini, ya. Jadi tujuan penciptaan alam pada dasarnya supaya bisa hadir insan kamil di alam ini. Tapi kalau secara hakikat, insan kamil itu lebih dahulu daripada alam secara hakikat. Artinya secara hakikat itu dalam alam ilmu ilahi, ya. Sebagaimana kan kalau kita ingin menjadikan sesuatu, pertama kan dia mempunyai idenya dulu, ya. Jadi manusia secara hakikat, secara ide itu lebih dahulu daripada alam semesta ini. Tapi secara luar terrealisasi, alam ini menjadi penyedia untuk hadirnya manusia, ya. Jadi diri kita ini adalah cermin, di mana kalau kita bisa sampai pada pengetahuan sejati terhadap diri kita, maka kita akan mempunyai pengetahuan kepada Tuhan sebatas pengetahuan terhadap diri tersebut. Karena kita ini adalah surah, ya, cermin ilahi. Ada riwayat juga seperti ini,
Innallaha khalaqa Adam bisuratihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa Adam bisuratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan bentuknya. Ya, maksudnya dengan apa istilahnya, berbagai nama-namanya terhadap diri manusia. Jadi nama-nama ilahi itu ada pada diri manusia. Kalau seperti kita ini secara potensi saja. Tapi kalau pada insan kamil itu sudah menyata. Ya, menyata, sudah aktual istilahnya. Ya. Nah, para filosof Islam seperti Ibnu Sina dan Mulla Sadra menjelaskan bahwa nafs atau badan atau jiwa itu bukanlah sekedar badan atau bukanlah badan, ya. Tapi nafs ini adalah jauhar atau substansi ruhaniyah. Ruhaniyah kalau bahasa filsafat itu non materi maksudnya. Jadi nafs adalah substansi non materi atau ruhaniyah yang pada awalnya terikat tubuh. Tapi hakikatnya lepas dari materi, bebas dari materi, ya. Ia bisa melihat, merasa, memahami tanpa alat jasmani murni, ya. Contohnya kita bisa membayangkan misalnya perkara universal tadi, ya. Kita bisa berpikir misalnya angka triliunan, ya, yang mana tidak ada kita saksikan itu sendiri angka tersebut, ya. Ya. Kita bisa mengkonsepsi keadilan, tapi kita tidak pernah melihat bentuk keadilan terrealisasi, tapi kita bisa mengkonsepsinya. Ya, ini mengindikasikan bahwa kita punya nafsu itu lebih tinggi dari tubuh materi kita ini, ya. Nah, nanti kita akan memasuki pembahasan mengemukakan dalil-dalil tentang kenonmaterian nafs. Tapi nanti kita akan bahas itu. Sekarang ini kita akan bahas dulu secara agak global, ya. Nanti kita lebih detail. Nah, dalam jalan filsafat maupun tasawuf, ma'rifat nafs itu memiliki tahapan-tahapan, ya. Tentu pertama adalah tahapan konsepsi dulu. Kalau kita ingin mengenal nafs secara syuhudi, jalannya tazkiyatun nafs, ya. Jalannya adalah tazkiyatun nafs. Dan yang dimaksudkan sebenarnya juga itu riwayat. Siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhan, itu adalah pengetahuan huduri, ya, pengetahuan dengan jalan tazkiyah nafs. Namun dari hasil perenungan dan pemikiran, ya, kita bisa memahami nafs dengan pengetahuan konsepsi filosofis, ya, seperti itu. Ya, misalnya kita bisa mengetahui bahwa nafs itu basit. Jadi dalam filsafat itu ada disebut basit berhadapan dengan murakkab. Basit, kalau murakkab artinya berkomposisi, tersusun, ya. Seperti air itu sudah mempunyai ketersusunan kimiawi, ya, dan lainnya. Nah, basit ini artinya dia sama sekali tidak mempunyai ketersusunan. Kadang di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan simple, ya, dan yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sederhana, ya. Tapi boleh jadi berhadapan dengan tersusun, ya, bisa kita makna artinya dia
tunggal, yakni satu, tidak mempunyai kebersusunan, ketersusunan. Itu yang disebut dengan basit. Ya, boleh jadi tidak ada bahasa Indonesia bisa kita wakilkan makna basit ini, seperti misalnya sederhana. Kalau bahasa Inggris misalnya simple, sederhana, ya seperti itu. Tapi kita bisa pahami bahwa basit berhadapan dengan murakab, sementara murakab itu artinya berkomposisi, mempunyai susunan. Jadi dia tidak mempunyai susunan sama sekali. Itu nafs. Ya. Nah, kemudian nafs ketika ia sudah diciptakan, ya, dia akan memiliki keeksisan selamanya. Nah, nafs di sini yang dimaksudkan juga bisa jadi dimulai oleh nafs hewani, ya, karena menurut Mullah Sadra, nafs barzakh atau nafs khayali yang ada pada hewan itu sudah non materi, ya. Nah, nafs yang ketika sudah mempunyai keberadaan, ya, maka dia akan eksis selamanya adalah nafs non materi yang kita maksudkan. Jadi kalau dia sudah tercipta, dia tidak akan mengalami kemusnahan meskipun jasad mengalami kematian. Ya, meskipun jasad misalnya mengalami kehancuran, nafs itu tidak lagi mengalami kemusnahan, tidak lagi mengalami kesirnaan. Ya. Kemudian yang juga perlu kita ketahui, nafs mempunyai potensi kesempurnaan tak terbatas dalam mendekati Allah. Ya, tentu dalam derajat yang bisa dicapai oleh manusia, ya. Jadi kita punya nafs manusia itu mempunyai kemampuan untuk menyempurna tak terbatas, ya. Cuma dia tentunya tidak mungkin sampai seperti Tuhan dalam artian dimensi kesempurnaannya, ya. Nggak mungkin, karena Tuhan dari dimensi kewujudannya yaitu tidak pernah tidak ada, ya, wajib dia punya kewujudan. Sementara nafs sendiri, ya, istilahnya dia adalah makhluk, dia adalah ciptaan, ya, dia pernah tiada, ya, kemudian mendapatkan kewujudan, menemukan keberadaan. Jadi meskipun dia misalnya secara potensi kesempurnaan tak terbatas, tapi dia tidak akan pernah sampai menyamai Tuhan. Ya. Tanda tak, ya, artinya tak terbatas dalam meraih kesempurnaan. Ya. Ketika dia sampai pada tingkat itu terbatas lagi, kayak seperti itu. Sama dengan angka, kan angka, ya. Jadi kalau kita menghitung satu, itu sebenarnya penghitungan kita itu bisa tak terbatas, ya. Tapi ketika kita letih menghitung, di situ keterbatasannya, angka yang terakhir itu kita hitung, kan begitu. Misalnya kita bisa menghitung, ya, ya. Makanya matematika kasih saja tanda lama tak terbatas, misalnya, kan seperti itu untuk mensimpelkan permasalahan, ya. Jadi kalau kita menghitung, mengkonsepsi angka, ya, bisa sampai tak terbatas. Tapi ketika manusia capek, ya, disitulah dia batasannya. Meskipun misalnya berapa triliunan demikian terusnya, ya. Ya. Nah, dalam falsafah sadra juga mengenal nafs, yakni mengenal bahwa diri itu wujud bergantung, wujud fakir, ya, wujud bergantung, wujud butuh kepada wujud mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana misalnya wujud konsepsi-konsepsi dalam benak kita ini, betul-betul dia adalah wujud bergantung kepada nafs kita. Misalnya kita mengkonsepsi pohon, ya.
selagi ada perhatian terhadap konsepsi itu, pohon itu, ya, dia masih mempunyai keberadaan dalam benak kita dan tergantung terus dengan perhatian nafsu kita. Ya, tapi kapan kita tidak lagi perhatian, lenyap ya, lenyap semuanya itu. Jadi demikian kebergantungan diri ini kepada Tuhan, yakni kebergantungan terus menerus. Ya, bukan misalnya suatu pemahaman kalau manusia sudah dicipta, ya dia berdiri sendiri di dalam kewujudannya, di dalam sifatnya, dalam perbuatannya, tidak. Tapi dia senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah riwayat menarik dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam, di mana beliau berkata, ya, tibbun nasi ma'rifatu nafsihim. Ya. Jadi obat manusia adalah mengenal dirinya. Jadi kita ini memiliki banyak penyakit. Kita kira penyakit kita itu karena sedikit jiwang tak. Kita kira diri kita itu, ya istilahnya penyakit karena berbagai hal lah. Kita tidak menjadi orang yang punya kedudukan, tidak mempunyai harta dan lain sebagainya. Ya. Tapi pada dasarnya penyakit itu ada pada diri sendiri, ada pada nafs. Contohnya banyak urapa-urapa tidak ada hartanya, tidak ada kedudukannya, ya, dan lain sebagainya, tapi tidak ada penyakitnya. Maksudnya di sini penyakit yakni penderitaannya. Tidak ada penderitaannya, ya. Mereka itu tidak ada penderitaannya. Ya. Jadi tibbun nas ma'rifatu nafsihim. Obat manusia adalah mengenal dirinya. Nah, sebagai suatu konklusi dari pembahasan, ma'rifat nafs itu bukan cuma aku tahu, aku hidup, tapi aku sadar bahwa yang asli pada diriku ini adalah nafs yang non materi, ya. Jadi pada dasarnya yang asli pada manusia itu adalah nafsnya, ya. Kalau materi kita ini bisa berganti, kan mengalami senantiasa itu pergantian sel-sel badan kita ini, ya. Tapi nafs kita itu yang mulai kecil hingga kemudian mati itu terjaga terus, ya. Jadi hakikatnya kita itu adalah nafs kita ini yang mulai dari kemunculannya ketika lahir sampai pada kematiannya, dan ia tidak sirna, dia tidak hancur, ya, dia tidak hancur. Nanti ini akan menyentuh lagi perjalanan nafs pada alam-alam berikutnya, tapi kita tidak dulu kan, harus bertahap pembahasan kita. Jadi nafs kita ini, ya istilahnya merekam seluruh peristiwa, ya, yang dilakukannya. Ya, ada pagi tadi kalau tidak salah pagi atau apa yang saya posting itu tajassum amal, ya. Jadi jangan sangka bahwa sesuatu kalau sudah dilakukan hilang, ya, tapi dia melekat pada nafs, dia menempel pada nafs. Jadi semua itu perbuatan kita menempel pada nafs, tapi masih bisa kita hapuskan dengan jalan di mana syariat berikan, ya, seperti taubat, seperti hal-hal yang lain kita lakukan, misalnya hasanat. Ada ayat suci Al-Quran mengatakan hasanat itu kan menghapus sayyiat. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita itu bisa menghapus sayyiat, keburukan. Ya, jadi dalam masa kita ini masih hidup sebelum mengalami kematian, itu kesempatan kita di dalam
mengisi nafs dengan kebaikan yang mana nanti terjelma dalam bentuk cahaya, ya, yang sangat menawan, yang sangat indah, ya, dan menghilangkan keburukan, karena keburukan itu kebalikannya, nanti dia akan terjelma dalam bentuk kegelapan, kekelaman, dan tampang misalnya yang sangat menakutkan dan lain sebagainya. Jadi selagi kita ini masih di dalam kehidupan ini, masih bisa kita hapus keburukan kita dan meraih kebaikan. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan dari tahap nafs, ya. Dalam perjalanan ma'rifat, ya, nafs sendiri itu akan mengalami berbagai tingkatan-tingkatan. Jadi bukan lagi berhubungan tadi nafs nabati, nafs hewani, dan nafs natikiyah, tapi ini berhubungan dari dimensi nafs manusia, ya, di mana di dalam nafs manusia ini istilahnya ada tahapan-tahapan nafs. Ada tahapan-tahapan nafs dari segi kekurangan dan kesempurnaan, ya. Pertama, tingkatan nafs ada disebut nafs amarah. Nafs amarah ini jiwa yang memerintahkan pada keburukan. Innan nafsa la'ammaratum bisu, ya. Jadi sesungguhnya nafs memerintahkan pada keburukan, sangat memerintahkan pada keburukan. Itu di dalam surah Yusuf ayat 53. Nah, nafs amarah inilah yang kalau dia menguasai manusia, maka dia akan terjelma dalam berbagai bentuk keburukan, ya, bentuk kekurangan, ya. Makanya semua kita ini harus lepas daripada nafs amarah. Bisa saja kita ini tidak terlalu dikuasai oleh nafs amarah, ya, tetapi tetap nafs amarah senantiasa mengikuti kita, ya. Artinya belum kita lepas daripada nafs amarah. Sewaktu-waktu, ya, sewaktu-waktu masih terjelma itu nafs amarah dalam kehidupan kita, ya, baik ya bentuknya kemurkaan, kebakhilan, keirian, kedengkian, keserakahan, ketamakan. Nah, itu semua jelmaan-jelmaan daripada nafs amarah. Nah, nafs amarah ini bisa dihilangkan hanya dengan penyucian diri, ya, yakni bagaimana nafs selalu itu dilawan keinginan-keinginannya yang keluar dari koridor, ya, koridor syariat ilahi. Kemudian tahapan setelah melewati nafs amarah ada nafs lawamah, ya. Nafs lawama yakni jiwa yang mencela dirinya, ya. La uqsimu binafsin lawama, ya. Jadi nafs lawama ini adalah nafs yang mencela dirinya. Jadi sudah bagus itu kalau misalnya kita terperosok melakukan kesalahan, kita menyesali dan apa istilahnya, memarahi diri kita, ya, mencela diri kita, ya. Kenapa kamu tadi itu tidak kontrol dirimu di dalam majelis misalnya, kan, ya, bertengkar dalam berdiskusi kayak begitu, kan, ya. Ada penyesalan seperti itu, atau bertengkar di rumah misalnya sama istri. Wah, ini menarik ini, istri sama suami, ya. Nanti setelah bertengkar sama-sama duduk-duduk, wah,
Kenapa saya tadi kenapa saya tadi tidak bisa tahan diri ini, keluar ucapan seperti ini. Wah, akhirnya lama lagi berkuakur. Aduh, susah ini suami istri kalau begini. Iya kan? Ya, jadi itu semua jelmaan nafs amar masih sering muncul kita, tapi masih untung kalau nafs lawama melakukan pencelaan. Ada memang orang sudah merasa tidak ada lagi kesalahan di dalam dirinya, jadi dia melakukan dengan seperti itu, melakami itu kejahatan dia lakukan, tidak mencelami dirinya, tidak ini ya istilahnya, tidak ada penyesalan. Ya. Nah, yang ketiga ada tingkat nafs disebut itu nafs mulhamah. Ya. Ya, kalau tadi itu nafs lawama berasaskan Quran surah Al-Qiyamah ayat 2. Nafs mulhamah ini yakni mengilhamkan kepada kita kebaikan, ya, atau pada keburukan, dalam artian dia mengilhamkan kita bahwa itu buruk, jangan lakukan. Dia mengilhamkan kepada kita itu kebaikan, itu yang kamu lakukan, itu yang kamu sikapi, pilih dan lain sebagainya. Nah, ini tingkatan nafs mulhamah, ya. Nah, di dalam surah Asy-Syams 8-9 itu kan ada juga wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi diilhamkan masalah fujur dan masalah takwa, masalah keburukan dan masalah kebaikan. Dengan itu berarti kita mempunyai kesadaran untuk menyikapi suatu permasalahan, ya. Ya, kita sebelum melakukan bertindak ada ilham yang hadir pada diri kita, ya, supaya kita senantiasa benar di dalam perbuatan. Nah, tingkatan lebih tinggi daripada ini semua ada disebut nafs mutmainnah, ya. Nafs mutmainnah ini kalau sudah kita sampai pada nafs ini tidak ragu orang masuk surga, ya. Ya. Percaya diri, Ustaz. Jadi, percaya diri. Artinya percaya diri di sini bukan juga dalam artian kesombongan. Maksudnya hanya memahami saja, ya, bahwa kalau sudah sampai di nafs mutmainnah ini artinya sudah menjadi penghuni surga. Kenapa? Itu juga berasaskan ayat suci Al-Qur'an kan? Di mana Tuhan berfirman, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ya, Tuhan panggil nafs mutmainnah itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini dia pada khuli, disuruh masuk dia kalau sudah sampai nafs mutmainnah, pada khuli fi ibadi wadakhuli jannati, ya. Ya. Nah, ada lagi yang lebih tinggi dari itu disebut nafs radiyah, ya, nafs radiyah, yakni ridho terhadap apa saja datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan muncul keluh kesah dari dirinya. Sedikit uangnya tidak ada keluh, banyak uangnya lebih lagi tidak berkeluh, ya, sakit tidak berkeluh, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ya. Jadi sudah tidak ini semua, yakni yakin dengan seluruh irada dan kehendak ilahi terrealisasi di dalam alam ini dan pada dirinya. Nah, kalau di dalam tinjauan irfan amali, kalau sudah sampai orang di makam ridho itu, dia sudah merasakan surga di dunia ini, ya. Jadi belum di akhirat surga, dia sudah rasakan di dunia ini surga, ya. Jadi kelezatan itu senantiasa terjelma di dalam berbagai, ya, kehidupannya, ya. Makanya seperti saya kira seperti urapa yang mengatakan sekiranya ahli dunia tahu betapa lezatnya mendirikan
2 rakaat salat sunat, maka mereka akan meninggalkan semua ya apa yang dicarinya dunia itu atau dunianya itu dan mau mencari lezatnya itu ya. Salat 2 rakaat sedemikian nikmatnya ya. Kalau kita mungkin belum lah, tapi insya Allah kalau intens kita dalam mendekatkan diri kepada Tuhan itu perlahan-lahan ya kita akan ya. Jadi itu memang salah satu latihan. Jadi salah satu latihan untuk melawan nafs. Jadi ini memang satu jalan. Salah satu apa istilahnya melawan nafs dari hal-hal kecil tadi itu ya, misalnya hilang uang 10.000, enggak usah 10.000, tidak perlu dimasuk di pikiran ya. Hilang uang 100.000 ya, hilang uang 100.000 mulai sedikit-sedikit. Sekalinya hilang uang yang ada di banknya, di tabungannya karena digasak orang langsung gemetar. itu masih terpengaruh dunia ya, kayak kita ini ya. Nah, lebih tinggi daripada nafs radiyah tadi itu ada disebut nafs mardiyah. Nafs mardiyah ya artinya diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nafs tentu lebih lagi daripada apa yang dicapai dan dirasakan oleh nafs radiyah, nafs mardiyah. Nah, tapi ada lagi lebih tinggi daripada nafs mardiyah, dan inilah milik para a'immah alaihimussalam, milik para aulia ilahi, milik para insan kamil, itu disebut nafs kamilah. Ya, jiwa yang sempurna ya, nafs kamilah ya. Jadi jiwa sempurna, jiwa yang sempurna itu puncaknya ada pada para wali, nabi ya, dan para makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, para a'immah alaihimussalam, para anbiya. Itu nafs kamilah. Nah, nafs kamilah ini karena dia sudah kamilah, itu di samping mendapatkan berbagai tadi itu yang kita sebutkan di nafs mardiyah dan radiyah, dia mengatur, mempunyai kemampuan kepengaturan ya. Ya, jadi ya, dia mempunyai kemampuan kepengaturan di alam ya, dari di alam ya, seperti mukjizat itu sebenarnya adalah kemampuan kepengaturan itu karena nafs sebenarnya itu. Makanya kalau misalnya tongkatnya Nabi Musa dikasih sama kita lempar, dia patah tidak berubah jadi ular. Ya, jadi tidak berpengaruh pada kita karena nafs kita ini tidak mempunyai kecocokan, keserasian dengan itu ya. Jadi kita ini istilahnya apa maksud saya yang terjadi pada mukjizat itu dikarenakan nafs para anbiya ilahi. Jadi Tuhan menurunkan ya istilahnya berbagai ya mengatur kepengaturan ya, seperti itu. Itu nafs kamilah. Nah, di sini sebenarnya ada juga, kalau kita tentu ingin menapaki perjalanan nafs, ya banyaklah yang harus kita lakukan ya. Di sini kita bisa pertama senantiasa introspeksi diri, muhasabah. Jadi kita itu tidak boleh ridho terhadap diri kita. Ada orang ridho terhadap dirinya itu sebenarnya alamat kehancuran. Jadi menganggap dirinya itu tidak punya kekurangan Jadi dia ridho dirinya, merasa tidak punya kekurangan lagi ya. Nah, kita selalu harus mengoreksi, introspeksi diri ya, mencari kelemahan, kekurangan diri kita ya. Itulah yang disebut muhasabah diri ya, melakukan perhitungan terhadap diri kita. Selalu itu harus kita renungkan, apa kekurangannya, apa kelemahannya ya.
Jadi tidak boleh kita itu merasa ridho terhadap diri kita. Kita tidak boleh mencela diri orang lain, tapi mencela diri kita itu adalah suatu hal yang bagus. Kita cela diri kita. Ya, kenapa kamu masih kurang salat malam misalnya, ya? Ya, kenapa kamu masih kurang puasa sunnah misalnya? Kenapa kamu masih kurang sedekah, ya? Tidak sedekah di pesantrennya Ustaz Samsunar misalnya. Ya, itu juga kalau penceramah selalu ada bumbu-bumbunya, beriklan. Ya, tapi kan bagus iklannya toh, mengajak pada kebaikan, ya. Seperti itu. Jadi kita selalu harus itu introspeksi diri kita. Ya, mengapa misalnya kita ini sebagai suami masih kurang membantu istri di rumah, kan bagus, ya. Ya, ya. Kalau istri misalnya, kenapa saya ini masih kurang misalnya berkhidmat pada suami saya biarkan suami saya dia yang buat teh, saya biarkan, jadi berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Ya, ya. Kenapa misalnya saya masih kurang perhatian terhadap bajunya, kasihan suami saya, dia keluar tidak tersetrika, ya, kayak seperti itu, ya. Jadi itu harus kita ini introspeksi selalu, ya. Kemudian ya tentu adalah mujahadah. Mujahadah ini paling aslinya yang harus kita lakukan, yakni melawan hawa nafsu, ya, melawan keinginan-keinginan yang berlebihan, ya, yang berlebihan dari yang misalnya yang bisa kita lakukan, ya. Tentu ini juga bertingkat-tingkat, bertahap-tahap, ya, bertingkat-tingkat, ya. Ya, ada misalnya kan begini, ada salah satu contoh, dia melihat Amirul Mukminin sangat zuhud hidupnya, ya, sangat zuhud hidupnya. Kemudian dia mengikuti juga Amirul Mukminin sangat zuhud hidupnya. Kemudian didengar oleh Amirul Mukminin, ya, dia ditegur, ya, jangan seperti kamu mengikuti saya sedemikian. Saya ini memang dalam kondisi saya sebagai Amirul Mukminin harus seperti ini, ya. Ada juga beberapa orang mungkin dengan alasan mau hidup zuhud, tidak memberikan nafkah yang semestinya kepada istrinya, tidak boleh, ya. Jadi di dalam fikih Islam itu semakin berusaha meluaskan kehidupan istri justru semakin terpuji, ya. Jadi jangan paksa istri mau hidup zuhud seperti yang kita mau jalani. Ya, dia punya kadar, kalau bisa sedikit-sedikit bisa, tapi kalau tidak, biar dia hidup sesuai dengan jalur syariat, tidak berlebihan, karena memang juga tidak bagus itu ada namanya, kalau istilah orang Iran, hidup mujammalat, hidup luks, ya, yang disebut hidup luks. Nah, itu juga tidak bagus memang. Tapi dalam kadar keluasan hidup, ya, itu bisa saja kita peruntukan untuk istri dan anak-anak dengan jalan yang halal tentunya. Kemudian yang lain ya tazkiyah, ya, penyucian diri. Tazkiyah, penyucian diri ini kan dalam artian merealisasikan ya semua hal yang harus ditempuh oleh seorang pejalan spiritual, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki makannya, pakaiannya, dan seluruh yang lainnya, penyucian diri. Kemudian yang lain senantiasa tafakur, ya. Kita juga itu harus senantiasa tafakur, ya. Tafakur itu sendiri ibadah yang sangat utama, makanya ada di dalam riwayat tafakur sa'ah, ya, itu lebih bagus daripada sholat malam misalnya berapa tahun gitu, 1 tahun misalnya, kayak seperti itu. Jadi berpikir sesaat lebih afdal daripada ibadah sunnah, ya, ibadah sunnah misalnya setahun misalnya seperti itu, ya. Ya, kenapa? Karena dengan tafakur itu akan memberi revolusi, perubahan pada diri kita, ya, di mana tadinya misalnya kita tidak memahami sesuatu sehingga kita tidak melakukan dengan serius sesuatu itu, tapi kalau tafakur kita mendapatkan
ya, pemahaman yang benar. Dan kalau kita tafakur itu ya sama dengan misalnya kita berzikir itu membuat kelembutan pada jiwa, ya. Sehingga terkadang kita tafakur juga itu secara otomatis orang bisa menangis, ya. Dengan suatu pemahaman yang sangat dalam itu bisa menghadirkan tangisan, ya. Tangisan artinya tangisan terhadap apa ya, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zikir-zikir itu, ya, zikir-zikir yang kita lakukan dengan perlahan dan memahami maknanya itu juga bisa melembutkan kalbu kita, ya. Jadi kita seperti itu, ya, di dalam zikir. Jadi zikir, ya, jadi setelah tafakur, zikir dan doa yang dalam, ya. Dan tentunya yang terakhir bagi kita ini adalah mengikuti cahaya Ahlul Bait, karena mereka itulah puncak ma'rifat, ya, hakiki, yang mempunyai ma'rifat hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga semakin harus mengikuti cahaya Ahlul Bait, ya. Jadi pernah kita punya kajian itu, kajian tentang apa istilahnya, syair suluk dalam akhlak, tawassul, ziarah, ya, kepada Ahlul Bait itu sangat penting sekali, ya. Tawassul, kita bisa bacakan surah Al-Fatihah, bacakan surah-surah yang lain, atau doa-doa, ya, ya, ayat suci Al-Quran, ya. Kemudian apalagi tadi ziarah. Jadi ada dua ini, sebenarnya ada tiga ini kan, Quran, ya, kemudian ziarah dan doa dan ziarah, tawassul, ya. Jadi tiga ini yang bisa melembutkan kita punya jiwa, ya, mengantar jiwa kita sedemikian halus, ya, akan menjadi halus. Karena kalau kita masih tidak mempunyai jiwa halus, tidak bisa masuk kepada alam-alam, ya, alam-alam lebih tinggi itu. Jadi kita harus melatih diri kita ini jadi halus, ya, ya, seperti itu. Ya, jangan lupa misalnya menghadiahkan kepada kedua orang tua, kepada a'immah alaihissalam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang ini. Kadang kita berpikir kalau kita hadiahkan tidak dapat bagian, enggak. Tetap kita dapat bagian sebagaimana akan diberikan Tuhan. Kalau kita membacanya sedemikian itu, ditambah lagi ada pahala karena kita berbuat baik misalnya kepada kedua orang tua, ya, dan lain sebagainya, ya. Saya pikir ini mau dulu karena sudah 1 jam lebih kita kajian. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membawakan dalil-dalil kenon-materian daripada nafs. قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي